sekurang-kurangnya rahmatullah Ananda dan adik kami Dr. Andes Sandia. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Tazkiratul Maut rahimakumullah. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan nikmat-Nya. Di antaranya adalah berupa nikmat kesehatan, kekuatan, serta kesempatan untuk kita dapat bersama-sama hadir di rumah ini, di rumah kediaman Bapak almarhum Dr. Andes Haji Andi Muhammad Yakub, MSI, PhD, di mana beliau telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya di dunia ini dalam usia beliau yang ke-61 tahun. Beliau meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Tentunya kita datang ke tempat ini jamaah sekalian selain untuk memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggal, juga sekaligus mendoakan almarhum, di mana orang yang telah meninggal dunia itu sangat-sangat membutuhkan doa-doa daripada orang yang masih hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan beliau. Melipat gandakan pahala dari amal ibadah yang beliau telah lakukan sewaktu hidup di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kubur beliau, menjauhkan beliau dari azab kuburnya, dan dijadikan kubur beliau sebagai bahagian daripada taman-taman syurganya. Apalagi beliau meninggal dunia di saat bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan, Syahrul Mubarak. Mudah-mudahanlah beliau meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, kemudian kepada keluarga yang ditinggal, bersabarlah, karena yang mampu untuk kita lakukan dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala adalah kesabaran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong. Dan yang namanya ujian adalah merupakan kepastian bagi setiap manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ini ujian dari Allah. Dan tidak ada jalan lain kecuali kita menyambut ujian itu dengan kesabaran. Karena minimal ada 2 tujuan Allah memberikan kepada kita ujian. Yang pertama adalah untuk menguji kesabaran kita, dan yang kedua adalah agar supaya kita kembali ke jalan yang benar. Sungguh ujian jamaah sekalian, pasti semuanya kita akan hadapi. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqasim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, termasuk kekurangan jiwa. Ditinggal pergi oleh suami tercinta, anak tercinta, istri tercinta, termasuk kekurangan jiwa dan buah-buahan. Namun ditutup dalam ayat ini disebutkan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapakah orang-orang yang bersabar itu? Dan mudah-mudahan keluarga besar daripada almarhum mampu menerima takdir ini, mampu menerima cobaan ini. Siapakah yang termasuk golongan orang-orang yang bersabar itu? Dilanjutkan ayatnya, alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah,
berbagai macam ujian ini yang tidak mengenakkan diri kita, ditimpa musibah, mereka pun mengatakan segalanya datang dari Allah dan segalanya pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah akan ujian ini. Kenapa jamaah sekalian? Karena pada hakikatnya kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, segalanya datang dari Allah dan segalanya pun kembali kepada Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah sahabat kita semua, teman-teman kita, terus adik Yakub bin Muhammad Yahya MSI PhD. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak, Ibu, jamaah takziah yang saya hormati dan saya banggakan. Saya atas nama teman-teman di kampus di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bersaksi bahwa Bapak Dr. Andus Andi Yakub MSc PhD itu adalah orang yang sangat baik. Kenapa? Karena saya tahu persis Bapak Andi Yakub ini saya berteman sejak mahasiswa. Beliau masuk tahun 1983, saya masuk tahun 1984. Jadi saya lebih junior dari Bapak Andi Yakub MSc PhD. Kebersamaan saya di kampus itu banyak hal-hal yang positif yang patut dikenang, bantuan-bantuan kepada kami dengan teman-teman kami itu luar biasa. Saya tahu Pak Andi Yakub itu adalah kader himpunan mahasiswa Islam dan beliau yang mengkader saya. Dia diamanahkan oleh teman-teman sebagai sekretaris himpunan mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tahun berikutnya beliau mengkader saya dan alhamdulillah saya terpilih secara aklamasi menjadi Ketua HMI Komisariat FISIP Universitas Hasanuddin. Atas kebaikan Pak Andi Yakub dan kebaikan pada semua teman-temannya, sehingga Pak Andi Yakub itu diamanahkan menjadi anggota BAMUSMAWA, Badan Permusyawaratan Mahasiswa, pada angkatan tahun 83. Tahun berikutnya saya dengan persekongkolan KMI bersama Pak Andi Yakub, saya juga dipilih menjadi anggota BAMUSMAWA dan alhamdulillah saya terpilih menjadi ketua BAMUSMAWA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik periode 87-88. Kalau Pak Andi Yakub 86-87. Kemudian kebaikan lain dari Pak Andi Yakub setelah beliau selesai di Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dia diamanahkan menjadi dosen tetap Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Muridnya yang sesungguhnya, bukan murid yang mengklaim dirinya secara singkat. Saya diajak di FISIP, saya diajak di semester 1. Jadi saya belajar ilmu politik pertama kali dari almarhum guru saya Pak Andi Yakub. Jadi fisik dan roh saya
itu ada di kelas sebagai murid, fisik dan roh Pak Andi Yakub sebagai guru. Jadi sekali lagi saya bukan temannya, saya muridnya. Harus saya koreksi itu Pak, karena itu tidak benar. Yang kedua, murid beliau sudah ratusan mungkin, hampir mungkin sudah jutaan. Tetapi tidak semua murid beliau itu bisa mengklaim dirinya sebagai murid. Saya sudah mendengar dari Sabang sampai Merauke, juga waktu saya ke Malaysia tempat beliau sekolah, Pak Muhammad, saya muridnya Pak Yakub. Itu ada namanya Farida. Pada sekolah S1. Iya, Farida. Dokter Farida di USA. Saya muridnya Pak Yakub. Saya bilang tunggu dulu. Dokter Farida. Kalimat yang mengatakan saya muridnya Pak Yakub di telinga saya sudah puluhan tahun saya dengar. Dosen di USM itu. Anda jangan gembira dulu. Anda bisa gembira kalau kayak saya. Kalau Pak Andi Yakub sudah mengakui Anda sebagai murid. Nah, itu. Kalau Anda mengklaim saya muridnya Pak Yakub, itu dari Sabang Merauke sampai di Malaysia saya dengar, saya murid Pak Yakub. Di sana saya akui. Saya bilang Anda jangan bahagia dulu. Anda beda kebahagiaannya dengan saya. Karena saya sudah diakui oleh Pak Andi Yakub sebagai murid. Apa buktinya? Skripsi X1 saya ditandatangani oleh Pak Andi Yakub selaku pembimbing gua. Pembimbing satu saya masih ada, Pak Saat yang disesuaikan Bapak. Jadi pembimbing satu Pak Saat, pembimbing dua adalah almarhum guru saya. Dan itu saya abadikan skripsi saya. Tanda tangannya masih sama. Jadi saya bahagia diakui sebagai murid. Kalau yang lain cuma mengakui beliau sebagai guru, beda kelas. Tidak cukup waktu menceritakan kebaikannya guru saya. Saya yakin buah dari guru saya tadi Prof. dan Dapur Guru sudah cukup. Tapi paling tidak saya mencerita 1-2 bulan sebelum Allah menjemput rohnya beliau. Kalau yang temporary biarkan orang lain menceritakan nanti, akan banyak itu. Beliau, saya heran, apakah karena beliau darah biru, sebagaimana sampaikan Prof. Andi tadi, terlalu halus tutur kata dan perbuatannya. Tentang pacar saya orang Jawa. Wah, mantap. Istri saya orang Jawa, jadi saya bisa membedakan Jawa halus, agak halus, dan kasar. Pak Andi Yakub orang Bugis, saya tahu, tapi bukan Bone. Koreksi saya kalau saya keliru. Sopeng beda kan. Anda tahu pakaian saya semalam persis sama, dan insya Allah besok kalau Allah kasih saya umur panjang, saya akan pakai baju ini. Karena ini baju dan sarung diserahkan oleh guru saya 1 bulan sebelum meninggal. Jadi bagi saya ini adalah baju kehormatan. Saya bawa dari Jakarta, karena saya domisili Jakarta. Ketika saya dapat hadiah ini, saya bawa ke Jakarta. Saya bilang sama istri saya dapat hadiah dari Pak Andi Yakub. Apa itu Bang? Baju dan sarung. Inilah yang saya pakai di hadapan Anda. Kemarin saya pakai persis, saya tidak ganti, dan insya Allah besok saya mau buktikan kecintaan saya. Kembali saya akan pakai baju dan sarung saya. Saudara-saudara, terakhir sekali, ayo kita perhatikan. Orang-orang baik itu rata-rata cepat dipanggil Allah. Jadi saya lapor sama istri saya, karena posisi saya sudah di Makassar. Mama, meninggal guruku, Pak Andi Yakub, di bulan Ramadan. Dia bilang, Masya Allah, orang baik. Jadi kalau orang baik itu salah satu tandanya, Allah emang dia itu apa ya? Sayang kalau terlalu lama di dunia. Takut dirusak oleh makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Dan satu bukti yang hadis sahih, Ustaz, tolong koreksi saya kalau keliru. Kalau ada hamba Allah meninggal di Ramadan, jaminan surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.